yang masih berjuang dan menghadapi tantangan besar akan aksesibilitas air minum layak dan aman, seperti yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempersembahkan solusi melalui Spam Regional Mebidang. Dengan hadirnya Spam Mebidang, kami membangun harapan melihat setiap anak yang tumbuh dengan sehat dan pendidikan yang baik. Masyarakat kuat dan mandiri, bersama-sama kita atasi tantangan air minum dan menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Spam Mebidang adalah perwujudan cita-cita bersama untuk hari ini dan masa yang akan datang. Pelaksanaan proyek pemasangan pipa Spam Regional Mebidang di Jalan Binjai Medan menimbulkan berbagai masalah, seperti kerusakan jalan, kemacetan, debu, lumpur, dan ketiadaan pelang informasi. Kurangnya koordinasi antara kontraktor, aparat keamanan, dan masyarakat membuat tidak adanya pengaturan lalu lintas serta komunikasi yang memadai, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kenyamanan dan keselamatan warga. Bagaimana dampak konflik tersebut terhadap proyek infrastruktur? Lalu siapa saja pihak atau stakeholder yang terlibat? Serta bagaimana peran nilai kolaboratif dalam berakhlak dapat menjadi solusi permasalahan tersebut? Mari kita lihat. Berikutnya ada aktor yang terlibat dan perannya dalam proyek Spam Regional Mebidang. Yang pertama ada Kementerian PU, di mana perannya ialah pemberi penugasan proyek dan penanggung jawab utama keberhasilan infrastruktur. Sedangkan permasalahannya ialah kurang melakukan pengawasan ketat dan memastikan adanya koordinasi lintas pihak. Berikutnya ada PT Berantas Abipraya sebagai kontraktor pelaksana, di mana perannya melaksanakan pekerjaan pemasangan pipa. Sedangkan permasalahannya tidak menyediakan pelang informasi, kurang memperhatikan keselamatan pengguna jalan, dan tidak berkoordinasi dengan aparat terkait. Lalu berikutnya ada pihak kepolisian atau Dishub, lalu perannya mengatur lalu lintas, memastikan keamanan di area proyek. Sedangkan permasalahannya tidak dilibatkan secara aktif oleh kontraktor sehingga lalu lintas tidak tertata. Lalu berikutnya ada pemerintah daerah, perannya mendampingi pelaksanaan proyek dan menjaga dampak sosial lingkungan. Permasalahannya adalah belum optimal dalam memantau dan menyampaikan keluhan warga kepada pelaksana proyek. Lalu yang terakhir ada masyarakat atau pengguna jalan, perannya ialah penerimaan manfaat proyek dan pihak yang terdampak langsung dari proses pekerjaan. Sedangkan permasalahannya ialah tidak mendapat informasi yang jelas dan mengalami ketidaknyamanan. Bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai kolaboratif pada kasus Spam Mebidang Sumatera Utara. Untuk penerapan, diadakannya rapat lintas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk membahas percepatan spam. Lalu, Kementerian PU sudah menyelesaikan pembangunan IPA atau instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi utama. Kemudian berkoordinasi dengan Perumda Tirta Nadi untuk commissioning. Selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara memfasilitasi pertemuan lintas daerah agar proyek tidak terbengkalai. Kemudian, pelanggaran terhadap nilai kolaboratifnya adalah koordinasi dengan pemerintah daerah Medan, Binjai, Deli Serdang dengan Perumda Tirta Nadi belum optimal, sehingga distribusi air bersih tertunda. Lalu, penugasan resmi kepada operator Tirta Nadi tidak segera ditetapkan, meskipun infrastruktur sudah selesai. Selanjutnya, perbedaan kepentingan dan birokrasi antar daerah menyebabkan keterlambatan implementasi di lapangan. Kemudian, dampak apabila tidak diterapkannya nilai kolaboratif. Akibat dari lemahnya kolaborasi, infrastruktur spam berpotensi mangkrak meskipun sudah selesai dibangun. Hal ini dapat menimbulkan kerugian yang amat besar terhadap keuangan negara. Kemudian, distribusi air bersih ke masyarakat pun tertunda sehingga kebutuhan dasar tidak dapat terpenuhi dengan tepat waktu. Ada juga potensi hilangnya manfaat bagi kesehatan, ekonomi, bahkan persiapan dalam event-event besar. Dan yang terakhir adalah
kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun. Dari kasus spam regional Mebidang ini bisa diidentifikasi beberapa gagasan alternatif pemecahan masalahnya. Yang pertama ada koordinasi lintas sektor, di mana kontraktor wajib berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Dishub, dan pemerintah daerah untuk mengatur rekayasa lalu lintas serta penempatan tambu pengalihan jalan. Yang kedua ada pemasangan pelang informasi proyek, di mana kontraktor bersama Kementerian PU harus menyediakan papan informasi berisi detail proyek, agar masyarakat mengetahui kegiatan yang sedang berlangsung. Yang ketiga ada manajemen dampak lingkungan proyek, yaitu dilakukan penyiraman jalan secara rutin untuk mengurangi debu, serta pembersihan lumpur atau sisa material agar tidak membahayakan pengguna jalan. Yang keempat ada pengawasan terpadu, di mana Kementerian PU bersama pemerintah daerah perlu mengaktifkan tim monitoring yang rutin mengevaluasi kondisi lapangan, termasuk keamanan jalan, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas. Lalu yang terakhir ada mekanisme komunikasi publik, di mana ini menyediakan posko pengaduan masyarakat atau hotline untuk menampung keluhan warga, sehingga ada saluran resmi untuk menyampaikan permasalahan. Selanjutnya ada 2 konsekuensi penerapan gagasan alternatif. Secara positif, dapat membangun sinergi antar instansi yang baik, kemudian transparansi publik meningkat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat, kemudian ada proyek tidak mangkrak sehingga anggaran negara termanfaatkan secara optimal, dan yang terakhir yaitu distribusi air dapat segera berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Konsekuensi negatifnya yaitu membutuhkan tambahan sumber daya untuk operasional satgas dan forum koordinasi, potensi gesekan antar aktor jika kepentingan masing-masing tidak sejalan, hingga proses adaptasi terhadap sistem transparansi digital memerlukan pelatihan tambahan. Kasus spam regional Medibank menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara pihak menyebabkan keterlambatan distribusi air, pemborosan anggaran, dan menurunnya kepercayaan publik. Prinsip kolaboratif seperti pembentukan Satgas Spam dan transparansi digital dapat memperbaiki koordinasi dan menghindari birokrasi. Penerapan komunikasi jujur, pelatihan kolaborasi, serta transparansi dan akuntabilitas sangat penting agar proyek infrastruktur berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. This is the story of New Water. Before 2003, we have 2 sources of water, which is our catchment water and water from Malaysia. After 2003, we developed New Water and desalinated water. Nah, dari video yang sebelumnya kita simak, ternyata di Singapura juga ada pembangunan sistem penyediaan air berupa New Water. Proyek ini melibatkan pemerintah, lembaga riset, universitas, hingga masyarakat yang semuanya terlibat bersama dalam merancang, mengedukasi, dan mengelola sistem air. Dari New Water, ada juga public-private partnership yang berjalan secara transparan dan terukur. Sehingga jika kita bercermin pada pemerintahan Singapura, ternyata proyek SPAM harus melibatkan lebih banyak riset lokal dan masyarakat dalam monitoring agar tercipta transparansi yang lebih kuat dan kepercayaan publik dapat meningkat. Promoting the culture atau membangun budaya kolaborasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama memperkuat praktik kerja yang etis melalui komunikasi yang jujur dan terbuka serta transparan kepada masyarakat. Yang kedua adalah responsif terhadap masalah. Cara yang kedua adalah dengan pelatihan peningkatan nilai kolaboratif kepada pengelola infrastruktur dan pihak pemerintah terkait yang memuat materi tentang kemampuan komunikasi yang efektif, mendengarkan dan empati kepada masyarakat, serta kerja tim dan penyelesaian konflik. Dan yang ketiga adalah menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas berupa transparansi dalam detail proyek, akuntabilitas atas tindakan penanganan, serta pelaporan publik dan saluran umpan balik bagi masyarakat. Dengan diterapkannya budaya berakhlak, terutama di core value kolaboratif, diharapkan masalah miskoordinasi seperti yang terjadi pada kasus spam Mebidang tidak terjadi lagi dan potensi kerugian negara maupun masyarakat dapat lebih termitigasi.
demi Indonesia maju, serta masyarakat yang adil dan makmur.